Pertanyaan ke-8. Syekh yang mulia, kita membahas tentang peran rumah dalam membentengi anak-anak dari berbagai pemikiran, menyimpang dan slogan-slogan rusak. Teman tentu memiliki pengaruh terhadap seseorang. Menurut pandangan Syekh, bagaimanakah seorang ayah memilihkan teman-teman untuk anak-anaknya? Nah, ikhwan fillah alaikum. Memilih teman untuk anak. Nah, karena kalian bukan punya anak, berarti kalian memilih teman. Memilih teman ini bukan sembarangan. Antum memilih baju salah, mungkin antum bisa, antum tidak pakai. Kalau antum pilih teman salah, itu bahaya. Bisa merusak pemikiran antum dan seterusnya. Teman ini bahaya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan agama seseorang itu tergantung temannya. Nah, jadi beliau mengatakan masalah teman pada hakikatnya merupakan masalah yang penting, besar dan sensitif. Al-Quran menuntun hal tersebut. Allah sebutkan al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din am illa al-muttaqin. Kata Allah, teman-teman karib yang dekat, bestie. Pada hari itu saling bermusuhan satu dengan yang lain kecuali yang bertakwa. Tuh. Akan jadi berarti menunjukkan teman itu penting. Mencari teman itu penting. Memilih teman itu penting, tidak sembarangan. Ada orang yang semangat menuntut ilmu, karena berteman dengan orang yang tidak semangat ilmu, tidak semangat menuntut ilmu. Ada orang yang tidak cinta dengan ilmu, berteman dengan orang cinta ilmu, akhirnya cinta dengan ilmu. Besar peranan. Ada orang yang hobinya berteman dengan hobi tukang koleksi mobil. Ada orang yang berteman dengan koleksi kitab, besar pengaruh teman. Nanti dia akan mendekat dengan sama-sama komunitas mereka. Nah, maka disebutkan di sini Syekh mengatakan artinya teman-teman dekat yang tidak berpegang teguh pada petunjuk, ketakwaan dan kesolehan, mereka saling melaknat satu sama lain, mereka menjadi musuh bagi yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang tercinta di dunia dan juga di akhirat. Sampai Allah tegaskan untuk masalah temannya. Kata Allah, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a wa kana amruhum furuta." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hati telah kamu lalaikan. Hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginan keadaan sudah melampaui batas. Maka di sini disebutkan ada 3 atau 4 permasalahan yang diingatkan ayat ini. Yang pertama adalah jangan engkau mengikuti orang-orang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya. Ini jangan jadikan temannya. Teman yang tidak mau sholat, yang suka mengikuti keinginan, ya ikut semua. Ya aku mau ini. Pokoknya apa yang mau diturutin. Jangan jadikan teman. Bahaya. Ini Allah sebutkan. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikri wattaba'a. Ikuti kemauannya. Nah, jika ada teman yang menuruti nafsunya, jangan temani dia. Jangan jadikan dia sebagai teman. Dan keadaannya sudah melewati batas, yaitu sia-sia belaka. Tidak mengatur waktu, tak punya manajemen waktu, semua hidupnya poya-poya, pokoknya kemana-mana saja, senang-senangnya lah. Mau relax saja, mau play katanya. Tak ada tujuan dalam hidupnya tersebut. Kata Allah Subhanahu wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a. Jangan jadikan teman. Nabi juga mengingatkan kepada kita pentingnya teman. Boleh menjelaskan bahwa teman yang baik laksana yang membawa minyak kasturi, dan teman yang buruk laksana peniup ubun api. Itu baik. Jadi kita teman baik itu kita dapat imbasnya, kawan.
Bukan hanya masalah di dunia, di akhirat juga. Disebutkan dalam satu riwayat, ada orang yang dulu di dunia berteman, teman yang baik akrab. Ketika di akhirat, qadarullah, satu di surga, satu di neraka. Yang di surga ini mencari mana teman dia dulu semasa di dunia. Akhirnya disampaikan kepadanya, temanmu di neraka. Karena dia tahu temannya di neraka, dia berdoa kepada Allah, aku tidak merasakan kenikmatan surga kecuali temanku yang di neraka dimasukkan ke surga. Dengan izin Allah, Allah angkat yang neraka tersebut dimasukkan ke surga. Akhirnya penduduk surga bertanya-tanya, heran, Anda dikeluarkan dari neraka dimasukkan ke surga, apakah mendapatkan syafaat dari Nabi? Tidak. Apakah bapakmu adalah seorang mujahid? Juga tidak. Jadi kok bisa? Saya mendapatkan syafaat dari temanku yang soleh. Berarti teman ini bukan hal yang perkara remeh, perkara yang penting. Jangan sembarangan mengambil teman. Nanti kalau kalian pulang ke rumah, nanti kan teman. Lihat, introspeksi. Selama saya berteman dengan dia ini, saya semakin dekat dengan Allah atau jauh? Kalau jauh, tinggalkan. Semenjak saya berteman dengan dia, sholat saya tak enak nanti ala sholat, tak enak. Akhirnya sholat telat-telat, tak enak dengan dia. Seharusnya kita ngajak dia, seharusnya dia tak sholat, dia ikut kita sholat. Jangan pula kita berkawan, dia tak sholat, kita ikut tak sholat. Nah, paham? Nah, dan ana menyampaikan contoh-contoh tersebut, itu contoh real yang terjadi, tidak sedikit santri demikian. Teman ngajak main belia, ikutlah main belia. Awal main lo, ikut ya lo, aku tak bisa. Kali udah bisa ngenyan. Benar terjadi, real ikhwan aja go. Benar. Senang. Akhirnya dia yang ngajak kawannya. Menyuk. Dia pertama yang diajak, sekarang dia yang paling semangat ngajak. Sedap tombol satu masuk lubang satu, masuk lubang satu. Gimana gitu? Mulai datang kawannya satu bawa LA. Ada lama-lama cium asap-asap, terlama pengen gak coba. Dicoba sebatang, coba lo pertama coba mampu beli sendiri. Lama-lama dia tukang ngasih rokok. Ternyata teman itu bahaya. Antum jangan ana berikan contoh-contoh seperti ini, contoh yang sering terjadi. Ana punya teman, ikhwan aja, dan tentu ana bercerita di sini bukan ana mengatakan lebih baik daripada, tapi dia cerita tentang diri dia, tapi untuk jadikan pelajaran bagi kita semua. Ana kenal dia mempunyai bacaan bagus. Dia datang ke ana, cerita sikit-sikit, jika cerita dia bercerita tentang problem rumah tangganya, singkat cerita intinya dia butuh duit. Rupanya datang dan minjam duit. Akhirnya waktu itu anak kasih, ya hanya beberapa, karena dia minjam banyak, anak tak mampu ngasih banyak, anak kasih saja. Singkat cerita, dia cerita sebelumnya tadi dia cerita, saya ni jangankan aku, malu dengan diri saya. Semua minum sudah biasa, judi sudah jago. Benar. Awalnya tuntutan dunia kerja, tukang pikul di pelabuhan, lama-lama berteman dengan teman-teman, dah enteng biasa. Sama lulusan sama Al-Quran ada tidak? Ada juga. Terhitung alumni? Ya, terhitung alumni ada. Maka ikhwan ajakum, tidak ada yang bisa menjaga kita kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya jaga diri kita dengan teman. Jaga diri dengan teman. Kalau kita ingin bertanya kepada seseorang baik, dia tanya teman, dia berteman dengan siapa? Berteman dengan siapa? Kita berteman dengan orang itu di antara kita punya relasi. Contoh, ana berteman si fulan. Ana tidak sedikit, ana banyak dihubungi ana. Ustaz, ana teman ini. Oh, berarti dia tahu ana kenal dengan teman dia. Nah, tadi barusan ada begini, Ustaz, ana arsitek.
Anak asli Pontianak, sekarang sudah tinggal di Purwakarta mungkin. Anak merasa hidup anak tidak bermanfaat Ustaz. Kenapa pula? Anak pikir dunia saja. Kalau Ustaz butuh kata desain, arsitek, punya lahan, anak desain kan? Oh, masalah. Anak temannya ini Ustaz, oh masalah. Jadi dia menunjukkan anak kenal dengan itu. Berarti dia tahu anak kenal dengan teman dia. Itu efeknya. Bayangkan, kita kena ya. Mungkin dia kenal dengan anak ini gara-gara anak kenal dengan kawan dia. Oh, itu efeknya teman. Itu di dunia, bagaimana di akhirat? Berefek teman itu ikhwan aja. Jadi di Islam masalah teman ini bukan hal yang sepele. Paham? Nah, kalau antum ingin menjadi orang yang senantiasa istiqomah, perhatikan dengan teman. Yang dimaksud ini jadi akrab. Adapun bertemu orang yang salah, assalamualaikum. Tapi dijadikan akrab, tidak semua. Tidak semua. Paham? Paham tidak? Nah, contoh gini saja lah, anda berikan contoh. Antum sering ngomong main bola, syukur kawan bola. Bagaimana kita jadi pemain bola, yuk? Gara-gara berkawan nih. Padahal main bola pun tak ada jago-jago, misalkan. Hebat-hebat kau jadi apa lah, kau tak mungkin kau lebih jago daripada Ronaldo, mungkin nggak Rere, mungkin ada kemungkinan, tapi kecil kemungkinan. Meninggalkan ikhwan, ada kawan. Padahal dia mempunyai kemampuan, mungkin bacanya bagus, cita-cita demikian. Ya, antum main bola saja. Tak masalah, tapi yang masalahnya kenapa antum tinggalkan belajar agama gara-gara ambisi antum ingin menjadi pemain bola? Itu yang masalahnya. Bukan tak boleh main bola. Gara-gara ambisinya mempelajari ingin jadi pemain bola, tinggal belajar agama, cukuplah katanya. Astagfirullahaladzim. Ana yakin kalau dia mengikuti tersebut, diikuti orang tuanya, 10-20 tahun akan datang dia akan menyesal. Kau tak percaya? Ingat ya mana? Tidak ada ceritanya orang yang mempelajari dunia itu, mempelajari akhirat itu menyesal. Tapi yang menyesal ketika dia tidak gunakan waktunya untuk mempelajari agama. Tidak ada yang menyesal. Tidak sedikit ada orang yang menyesal, kenapa saya masa muda saya tidak gunakan belajar agama. Tetapi banyak orang yang menyesal tersebut adalah dia sudah mempelajari ilmu dunia tak. Dia akhirnya ketika profesinya berbeda, hobi aku belajar ini. Tapi orang yang belajar agama, dia belajar mungkin pandai ini, pandai itu. Anak pernah dulu ada seorang qadarullah tukang. Ini bukan menjadi tukang ya. Tapi waktu itu qadarullah tukangnya tidak sholat. Nah, ini tukang yang tidak sholat. Cerita. Tukangnya tidak sholat, akhirnya ada santri datangin anak. Ustaz, si fulan hafal 10 juz. Anak bilang, apa spesial dia? Apa spesial baginya? Azan dia tidak sholat. Dia dulu pernah jadi santri Ustaz. Bayangkan, dia banggakan karena dia pernah ngafal 10 juz. Tidak ada ceritanya, nyesal aku belajar agama dulu. Tidak ada. Adanya yang menyesal, menyanyiakan belajar agama untuk belajar yang lain. Nah, jadi pikir-pikirlah, mau tinggalkan belajar agama, mau jadi pemain bola. Kira-kira, kalau pengen antum jadi pemain bola kampung, la haula wala. Orang pemain bola ya, pensiun pemain bola ya. Nah, ini belum jadi apa-apa, mau berhenti belajar agama, mau fokus main bola. Main bola boleh untuk olahraga atau apa semuanya. Yang masalahnya tersebut, antum berhenti belajar agama tujuan main bola. Ada seseorang anda temukan seperti itu, dan anda dapat berita baru malam tadi. Nah, antum jangan tanya siapa orangnya, anda sampaikan. Dia ini cerita dengan orang ini cerita nyampaikan kan, dia punya cewek dah. Ya Allah. Real ikhwan aja. Dan ini menunjukkan bahwa fitnah besar. Fitnah syubhat wa fitnah syahwat. Teman. Jadi antum jangan anggap remeh teman. Dan antum bersyukur. Sekarang anak mau tanya, kalau antum masih tidak merasakan efeknya teman, anak akan berikan antum berpikir. Oh, yang angkatan sekarang belum pernah libur ya.
Angkatan yang sudah libur yang boleh jawab. Semangat antum baca Al-Quran ketika di saung atau di rumah? Kenapa? Sama-sama kan? Ada lampu, ada kipas angin. Mungkin rumah kalian ada ber-AC. Kenapa? Karena teman-teman kalian pada ngaji, di rumah mungkin pada ngidupin TV. Ada yang menyanyi, ada yang berjoget. Betul tidak? Itu teman mempengaruhi. Kalau antum belum merasakan besarnya dampak teman tersebut. Nah, ikhwan fillah alaikum rahimani wa rahimakumullah taala ajmain. Nah, banyak tentunya di dalam hadis menyebutkan tentang teman untuk menjadikan perhatian. Mungkin cukup beberapa ayat yang kita sampaikan tadi untuk menjadikan renungan. Teman itu bisa menjadi baik dan buruknya agama kita. Nah, bisa membuat kita termotivasi dan bisa juga menjadikan kita para pecundang. Maka carilah teman-teman yang buat antum motivasi. Anda sering sampaikan, kalau ada teman-teman yang malas jangan antum temanin, rugi antum, habis waktu. Lihat teman-teman itu, saya semangat, masya Allah, dia semangat deh. Di waktu-waktu digunakan untuk ngaji, tak pernah capek, ngantuk, nampak mata di mereka tuh ngantuk dia tapi dipaksa kan. Jadikan teman. Jangan cari teman-teman yang mencela. Nanti antum menyesal. Nanti penyesalan nanti di akhirat kan Allah sebutkan al-akhilla yauma idzin ba'dul. Nanti teman di akhirat itu akan jadi musuh. Tidak bisa katakan, kau dulu ngajak aku, kau siapa nyuruh kau ngikut. Tidak ada dia bela-bela. Semua nafsi sendiri-sendiri. Maka Allah katakan semua akan bermusuh illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Mungkin di dunia kau bisa bela. Dia baik, dia betul, dia benar, salah pun kau betulkan. Itu di dunia, di akhirat tidak. Ikhwan fillah ajakum rahimin rahimakumullah taala. Perhatiannya teman di dalam agama ini. Nah, ikra.